Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Sujiatmi SKep Nurse. Saya perawat ahli muda sekaligus konselor menyusui. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kunci sukses menyusui. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan faktor-faktor itu kadang sering luput dari perhatian kita. Bersama kita akan cari tahu apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui, agar momen menyusui menjadi momen yang menyenangkan dan menenangkan untuk ibu dan bayi. Simak videonya, jangan di-skip ya. Kunci sukses yang pertama adalah persiapan di masa kehamilan. Di masa kehamilan, seorang ibu harus belajar bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Ini yang kadang dilupakan. Seorang ibu kadang sibuk untuk mempersiapkan segala keperluan bayinya, tapi lupa untuk mempersiapkan pendidikan kesehatan tentang menyusui yang baik dan benar. Belajarnya bagaimana dan di mana? Belajar bisa dari mana saja. Bisa dari baca buku, lihat artikel di internet, belajar ke konselor menyusui, atau menemui tenaga kesehatan yang memang praktisi di bidang menyusui. Dan jangan lupa, ajak pendukung kita dalam menyusui. Bisa suami, bisa mertua, bisa ibu, atau pengasuh yang nantinya akan menjaga anak kita. Kunci sukses yang kedua adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini adalah bayi diletakkan di dada ibunya segera setelah lahir. Bayi tidak perlu dimandikan, cukup dibersihkan kecuali bagian telapak tangannya. Bayi diletakkan di dada ibu selama minimal 60 menit. Dengan IMD atau inisiasi menyusu dini, bayi akan lebih responsif terhadap payudara ibunya, sehingga akan mempermudah bayi untuk mengenali payudara ibu dan mempercepat proses menyusui. Kunci sukses yang ketiga adalah rawat gabung. Rawat gabung, bayi dirawat dalam satu ruangan dengan ibu. Bayi akan lebih mudah untuk dijangkau oleh ibunya, sehingga ibu akan lebih mudah untuk mengenali tanda lapar bayi, tanda kegelisahan bayi, dan dapat segera berespon untuk menyusui bayinya. Kunci sukses menyusui yang keempat adalah posisi dan pelekatan. Menyusui yang efektif ditandai dengan pelekatan yang efektif dan posisi yang pas. Dengan posisi dan pelekatan yang nyaman, seorang ibu akan lebih mudah untuk menyusui dan payudara akan terlebih terangsang untuk memproduksi ASI-nya, sehingga proses menyusui akan lebih efektif. Jika posisi dan pelekatannya tidak pas, ASI akan tidak banyak keluar dari payudara ibunya, sehingga bayi akan kurang puas padahal sudah menyusu cukup lama. Sekarang, kita akan belajar bagaimana posisi dan pelekatan yang pas untuk menyusui. Yang pertama, seorang ibu yang akan menyusui harus posisi yang nyaman dulu. Bahu bersandar dan kaki harus menapak ke lantai. Setelah ibunya merasa nyaman, boleh dibantu dengan bantal menyusui atau bantal di belakang punggung ibu. Setelah itu, posisikan bayinya. Untuk pelekatan, hal yang harus kita perhatikan adalah amubida, areola, mulut, bibir, dan dagu bayi. Bagaimana amubida ini? Yuk kita lihat. Areola, kita lihat areola payudara kita adalah daerah kecoklatan yang di sekitar puting. Nah, ini harus masuk maksimal ke dalam mulut bayi. Bagaimana areola ini bisa masuk maksimal ke dalam mulut bayi? Yaitu dengan merangsang si bayi untuk membuka mulutnya dengan lebar. Kita rangsang di mulut bibir bayi bagian atas. Setelah bayi buka mulut lebar, baru kita arahkan payudara untuk masuk ke dalam mulut bayi. Setelah puting masuk ke dalam mulut bayi, coba kita perhatikan. Apakah bibir bayi yang bawah dan atas terdoer keluar? Kalau iya, berarti sudah oke. Yang selanjutnya adalah dagu. Dagu bayi harus menempel di payudara kita bagian bawah. Jadi dagu harus nempel di payudara bagian bawah. Otomatis hidung akan terdongak ke atas. Itu adalah kunci bagaimana pelekatan yang efektif. Nah, sekarang kita akan bagaimana posisi menyusui yang efektif. Posisi menyusui yang efektif pertama adalah bayi dalam satu garis lurus. Perut bayi bertemu dengan perut ibunya, supaya bayi akan merasa nyaman pada saat menghisap payudara ibunya. Dan jangan lupa, posisi kepala bayi berada di sepertiga lengan kita, seperti ini. Tangan kita mendekap pantat bayi dan tangan satu lagi untuk mendekap lebih erat supaya posisinya lebih terjaga.
Dengan posisi dan pelekatan yang efektif, sahabat sehat bisa menyusui dengan duduk, dengan berbaring, tapi tetap bayi dan ibu merasa nyaman dan aman. Nah, sahabat sehat, demikian 4 kunci sukses menyusui yang perlu sahabat sehat lakukan semenjak bayi masih dalam kandungan sampai dengan dilahirkan. Semoga dengan kita melakukan persiapan menyusui yang tepat akan memperlancar proses menyusui. Jadi, keberhasilan proses menyusui ditentukan oleh benar awalnya, lancar menyusuinya. Selamat mengasihi dengan cinta dan kasih. Salam menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.